Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang meyakini adanya hari akhir. Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, meyakini adanya hari akhir. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada hari akhir yang tercantum dari perilaku kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita mengingat terlebih dahulu rukun iman. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. Masih ingat? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Bahasan kali ini yaitu iman kepada hari akhir. Nama lain hari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil, misalnya orang meninggal, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Pada gambar ini adalah contoh dari kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Semua hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa nama lain pada hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Akhir atau berakhirnya kehidupan dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Pada hari tersebut, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Pada hari tersebut, manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, untuk ditimbang amal perbuatannya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada hari tersebut, amal perbuatan manusia selama hidupnya akan dihitung oleh Allah. Pada saat itu, manusia tidak dapat membela diri. Seluruh anggota badan berbicara sendiri sebagai saksi atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Nah, anak-anak semua, hati-hati setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Tangan kita akan berbicara, kaki kita juga akan berbicara. Mata kita akan berbicara sebagai saksi selama hidup di dunia. Yang kelima yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Jika amal kebaikan lebih banyak, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, jika amal kebaikannya lebih sedikit, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada hari tersebut, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah bahkan juga tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Walau hari kiamat merupakan rahasia Allah dan datangnya tiba-tiba, namun Allah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Di antaranya yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Mari kita simak bersama. Tanda-tanda kecil kiamat. Yang pertama, ilmu agama tidak dianggap penting. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Yang keenam, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Nah, inilah tanda-tanda kecil dari kiamat. Tanda-tanda kiamat besar. Ada pula tanda-tanda besar kiamat, artinya kalau tanda-tanda ini sudah ada, maka kiamat akan semakin lebih dekat. Yang pertama yaitu matahari terbit dari barat.
Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, lahirnya Dajjal. Yang kelima yaitu adanya Imam Mahdi. Setelah kita yakin hari kiamat akan datang, baik kiamat kecil yang berupa kematian maupun kiamat besar, maka ada beberapa perilaku yang harus kita lakukan yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari kiamat. Yang pertama yaitu melakukan sholat fardu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Yang ketiga yaitu rajin membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu menyayangi makhluk Allah. Yang kelima, berbagi dengan sesama. Dan yang keenam, bersemangat untuk menuntut ilmu. Demikian pembahasan singkat tentang iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.